Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan satu kisah, yaitu dengan tema kisah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difitnah oleh kaum munafik. Bagaimana kisahnya? Coba kita simak baik-baik. Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut juga dengan istilah ummahatul mukminin, bunda orang yang beriman, merupakan wanita-wanita pilihan yang memiliki sifat sangat mulia. Salah seorang dari para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Aisyah. Ia merupakan anak dari sahabat Rasulullah sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang pertama menjadi Khulafaur Rasyidin. Sayyidah Aisyah selalu bersama Rasulullah, baik di waktu suka maupun di waktu duka. Salah satu jejak sejarah duka yang dirasakan Aisyah adalah ketika dirinya difitnah oleh kelompok munafik, lebih tepatnya yaitu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisah ini diceritakan oleh Aisyah sendiri sebagaimana redaksi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Biasanya Rasulullah mengundi di antara para istrinya ketika hendak melakukan suatu perjalanan. Maka siapa saja yang keluar namanya, ia akan ikut perjalanan bersama Rasulullah. Suatu ketika, di saat Nabi Muhammad mengundi nama para istrinya untuk ikut perjalanan peperangan yang beliau ikuti, keluarlah nama Sayyidah Aisyah. Dalam perjalanan bersama Rasulullah, beliau selalu dibawa dalam sekeduk, adapun istilah lainnya tandu yang berada di atas punggung unta, hingga pulang dari peperangan tersebut. Di suatu malam dalam perjalanan pulang, ketika telah dekat dengan perbatasan kota Madinah, Rasulullah memberikan aba-aba agar segera berangkat. Saat itu Aisyah keluar dari tandunya untuk menunaikan hajat. Ketika kembali ke rombongan, ia terkejut saat meraba dadanya karena kalungnya dari marjan zifar terjatuh. Lalu Aisyah keluar lagi untuk mencari kalungnya yang terjatuh. Sementara para rombongan yang tadi membawa Aisyah pun telah siap melanjutkan perjalanan, sehingga mereka membawa sekeduk tadi dan memberangkatkannya di atas unta yang Aisyah tunggangi tadi. Mereka mengira bahwa Aisyah masih berada di dalam sekeduknya. Sayyidah Aisyah mengatakan, wanita pada masa itu rata-rata berbadan ringan karena tidak banyak makan daging. Apalagi Aisyah yang masih muda, sehingga wajar saja mereka tidak curiga dengan sekeduk yang ringan ketika mengangkat dan membawanya. Aisyah pun telah menemukan kalungnya dan langsung beranjak ke tempat rombongan. Ternyata di tempat tersebut tidak ada satu orang pun di sana. Akhirnya Aisyah beristirahat sejenak. Ia berpikir mereka pasti akan menyadari tidak adanya Aisyah bersama mereka dan akan kembali untuk mencarinya.
Ketika itu ia merasa mengantuk sehingga tertidur. Safwan, salah seorang dari sahabat, tertinggal di belakang masjid. Ia pun berjalan semalaman hingga sampai ke tempat Aisyah. Ia melihat seseorang sedang tertidur. Safwan langsung mengenali Aisyah begitu melihat, karena ia pernah melihat Aisyah sebelum disyariatkan hijab. Aisyah terbangun di saat mendengar suara Safwan yang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah terburu-buru menutup wajahnya dengan hijab. Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak mendengar sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya kecuali kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safwan langsung menundukkan untanya, lalu Aisyah pun menaiki unta tersebut. Kemudian Safwan menuntun unta itu sampai ke tempat pasukan yang sedang berhenti beristirahat pada siangnya. Setelah peristiwa tersebut, tersebarlah hoak atau fitnah yang mengatakan Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Di antara penyebar berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Hasan bin Thabit, Mistah bin Utsasah, dan Hamnah binti Jahsy. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay menambah-nambahkan berita fitnah tersebut. Ketika berita tersebut sampai di telinga Aisyah, ia pun langsung pingsan dan jatuh sakit. Berita tersebar membuat rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah sedikit terganggu. Rasulullah tidak sanggup menghadapi fitnah yang menyebar di kalangan masyarakat. Begitu pula dengan Aisyah, ia sangat terpukul dengan berita yang tersebar tersebut. Apalagi sikap Rasulullah yang berubah kepadanya. Aisyah terus menangis hingga ia merasa air matanya telah mengalir. 1 bulan lebih berita bohong itu terus menyebar di kalangan masyarakat. Di suatu ketika Rasulullah mendatangi Aisyah, yang mana Abu Bakar dan istrinya pun berada di sana. Saat itu wahyu dari Allah belum juga turun untuk menjelaskan berita fitnah yang terus menyebar luas, sehingga Nabi meminta penjelasan dari Aisyah mengenai berita yang tersebar tersebut. Ketika itu Aisyah mengatakan bahwa dirinya telah difitnah berselingkuh dengan Safwan, dan Aisyah pun beranjak kembali ke kamarnya ketika Rasulullah belum meninggalkan tempat itu. Akhirnya di tempat itu turunlah surah An-Nur ayat 11 sampai 20, ayat yang membebaskan Aisyah dari fitnah selama lebih dari sebulan. Setelah selesai menerima wahyu, kata yang pertama Rasulullah ucapkan adalah, bergembiralah engkau wahai Aisyah, Allah telah mengatakan bahwa kamu tidak bersalah. Dengan turunnya ayat tersebut, kabar fitnah yang tersebar pun akhirnya selesai. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, fitnah yang pernah terjadi pada Aisyah dan Rasulullah juga kadang-kadang pada akhir zaman ini juga sering terjadi di kalangan kita sendiri. Maka sebelum memvonis seseorang itu bersalah, maka alangkah baiknya kita cek dulu, kita periksa dulu apakah berita fitnah yang tersebar itu benar atau tidak. Maka dari kisah ini kita wajib mengambil sebuah pelajaran yang bahwa jangan kita sebagai masyarakat terlalu cepat untuk menyebarkan berita-berita hoax. Lebih-lebih sekarang kita menyebarkannya melalui media sosial yang nanti takutnya di akhirat kita tidak sanggup mempertanggungjawabkan fitnah yang pernah disebut. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.